Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo. Kali ini saya akan praktek mengenai tugas UTS saya, yaitu mengenai konfigurasi VPN LAN tulan dengan L2TP dan juga IPsec. Di sini kita bisa lihat topologi yang akan kita buat nanti untuk konfigurasinya, di mana ada IP lokal dengan segmen 20 dan juga dari kantor pusat dan juga dari kantor cabang. Lalu ada IP tunnelingnya juga, yaitu 10.10.2 dan juga 10.10.1. Untuk poin-poin yang akan kita lakukan yaitu dengan menggunakan IP public dan juga hasil konfigurasi kita buat sendiri dan juga nanti akan dikirimkan melalui email dosen saya. Oke, lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menggunakan virtual machine, di mana kita menyiapkan satu mikrotik versi 7.6 untuk server. Kita bisa lihat di sini konfigurasinya, di mana networknya adapter 1 kita gunakan untuk bridge adapter, lalu adapter 2 kita internal network kita arahkan ke inet 1. Bahan yang kedua yaitu kita perlukan mikrotik versi 6.4.8. Dengan networknya kita arahkan adapternya bridge adapter 1 dan adapter 2 inet 2. Selanjutnya itu kita membutuhkan klien yaitu Windows 7. Di sini untuk servernya yang saya menggunakan Windows 7 dengan networknya kita arahkan ke inet 1 yang terhubung ke mikrotik server. Yang di sini kita analogikan yaitu kantor pusat. Dan ini klien yang ada di kantor cabang kita analogikan networknya ke inet 2 ke mikrotik klien. Setelah sudah kita siapkan bahan-bahannya, mikrotik dan juga Windows-nya sebagai klien, jangan lupa kita login di Windows-nya juga, dan juga kita login. Sebentar. Ini coba saya matikan dulu ya, karena tadi itu menunggu terlalu lama. Kita run lagi. Kita maximize. Setelah muncul tampilan login, kita masukkan aja untuk loginnya admin, bawaannya lalu kita enter, kosongkan, masukkan password baru admin. Saya masukkan di sini. Lalu setelah sudah mikrotik server, kita buka di Winbox, kita refresh, kita cari versi 7.6. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, setelah sudah muncul, kita close dulu semuanya. Nah, jangan lupa kita memberikan identity dulu agar kita tidak bingung antara server dan juga mikrotik klien. Setelah sudah, kita lanjut login dulu di mikrotik klien, kita start. Kita tunggu. Untuk mikrotik klien ini saya menggunakan versi 6.48. Jadi kita menggunakan dua versi mikrotik yang berbeda. Setelah sudah muncul, kita akan login dengan login bawaan admin. Passwordnya kita kosongkan saja. Nah, setelah sudah login, langsung kita buka Winbox. Kita refresh, kita cari versi 6.48, ya ini. Passwordnya tadi kita kosongkan ya, kita klik connect. Nah, ini kita close dulu Windows-nya semua. Lalu jangan lupa kita berikan identity yang pertama-tama kali kita lakukan. Ini klien. Setelah sudah, kita lanjut ke sisi server.
Ya, di sisi server kita langsung ke cek di IP DHCP client apakah kita sudah mendapatkan internet. Ini kita silang aja dulu, kita tambah baru di Ether 1. IP DHCP client. Ini masih searching ya statusnya. Coba kita cek di sisi server, setting, network, Ether 1, adapter 1, adapter 2. Ini internal network udah benar. IP address. Addressnya masih kosong. Coba kita tes internet di komputer kita. Internet kita ada. Ini masih belum bisa. Kita klik playlist, ini. Nah, udah bisa di Ether 2. Berarti ini kita rubah di sisi interface-nya. Ether 2-nya itu internet. Satunya LAN biar kita tidak bingung. Oke, kita lanjut ke DHCP client sudah dapat, kita ke IP address sudah muncul. Langkah selanjutnya yaitu kita buat IP untuk dia address untuk klien 92.168. Di kantor pusat kita menggunakan IP 20.1. Base-nya kosongkan saja, ininya kita pilih LAN, lalu kita pilih apply, oke. Setelah sudah terbuat, IP untuk DHCP-nya, IP untuk address-nya kita buat ke DHCP server untuk sisi LAN. Oke, setelah sudah kita ke firewall, NAT. Kita tambahkan actionnya masquerade, lalu generalnya IP out interface-nya kita gunakan LAN. Kita klik apply, lalu oke. Sampai di sini kita lakukan, yaitu kita lanjut ke settingan PPP. Kita klik tambah di interface SSTP client. Kita masukkan di sini IP public yang kita miliki. Seperti contohnya sini saya 103.155.26.7. Ini tidak usah dicentang. Masukkan password yang diberikan di IP public. Lalu setelah sudah kita klik apply, oke. Nah, pastikan di sini sudah ada tanda R ya. Lalu kita klik L2 TP server, kita centang enable.
Lalu IPsec-nya jangan lupa kita gunakan. Saya di sini contoh 123. Ininya default profile, default encryption, apply, oke. Setelah selanjutnya kita akan membuat secret. Tambah, ininya kita berikan P3 saja. Passwordnya Andika, atau di sini saya berikan Andika. Servisnya jangan lupa kita pakai L2TP, default profile, default encryption. Nah, local address-nya kita gunakan IP yang akan kita remote, yaitu 10.10. Yaitu 10.10.2. Lalu di sini remote address-nya 10.10.1. Kita apply, oke. Sampai di sini langkah konfigurasi untuk L2TP di sisi server cukup. Kita akan tes dari sisi klien di server apakah sudah ada internet. Coba kita pilih control panel, lalu network and sharing. Kita disable, kita enablekan ya. Lalu kita coba nah, di sini sudah dapat untuk IP-nya, kita coba ping 888. Nah, untuk internetnya belum ada. Coba kita cek di IP firewall NAT. Oh, di sini out interface-nya ada salah. Harusnya kita ke internet ya out interface-nya. Coba kita testing lagi. Kita testing lagi out interface-nya. Sudah kita coba ganti dari sisi komputer server. Mana komputer server? Nah, ini sudah kita testing ya komputer server ping 888 itu sudah bisa. Lalu kita ping ke sisi server kantor pusat 21 sudah bisa juga. Nah, kita ingin membuat agar konek kantor pusat dan kantor cabang terhubung. Kita testing dulu untuk kantor cabangnya apakah sudah bisa. Nah, ini belum bisa ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi di sisi klien. Nah, untuk konfigurasi di sisi klien, kita kita cek di DHCP klien. Ini masih searching, kita rubah di ether 2, kita cek bound. Setelah sudah, jangan lupa di sini kita rubah juga di interface-nya, name internet. Ini ether satunya kita bikin lah. Selanjutnya kita akan ke P3 dulu. Kita akan tambahkan di interface-nya L2TP client. Kita konekkan. Nah, untuk connect ini, kita akan lihat IP public dari address yang dikeluarkan dari sisi server. Kita lihat di sini IP address. Nah, IP ini yang akan kita masukkan di sisi klien. 103.155.26.200. Kita tambahkan 103.155.26.200. Passwordnya itu kita masukkan yang tadi kita buat di secrets, yaitu Andika. IPsec-nya kita centang, kita masukkan 123, apply, oke. Nah, pastikan di sini statusnya juga reachable. Maka di IP address dan yang dia akan muncul, IP tunnel. Oke, setelah itu kita tambah IP untuk komputer cabang, yaitu 192.168.1.1 prefix 24. Di sininya kita arahkan ke LAN, tambah oke. Lalu selanjutnya kita ke IP DHCP server. Kita tambahkan untuk lokal, yaitu di LAN, lalu di next aja ini.
Setelah sudah kita tambahkan IP di HTTP server, habis itu kita ke firewall, kita kena advance, actionnya masquerade, lalu generalnya out interface. Jangan lupa di sini kita ganti internet ya. Tadi kita salah di LAN. Setelah sampai sini sisi konfigurasi dari sisi klien cukup dulu sebelum kita lanjut ke routing. Kita coba testing dari sisi komputer klien. Apakah sudah ada internet? CMD. Kita ini kita disable enablekan dulu agar dia merefresh. Nah, ini masih sudah kita coba ping 888. Sudah ada internet, coba kita ping ke sisi servernya. Nah, sudah bisa. Oke. Setelah selanjutnya kita sudah buat L2TP klien dari sisi server dan juga sisi klien. Selanjutnya kita akan membuat routing agar di komputer cabang dan juga komputer pusat bisa saling terhubung. Ini kita close dulu semua. Nah, oh ya, jangan lupa ya teman-teman untuk mematikan service yang tidak diperlukan. Kita akan matikan kecuali di sini Winbox kita nyala. Oke, lanjut kita akan merouting dengan cara routing OSPF. Kita akan menggunakan OSPF. Di sini kita akan menambahkan di interface di, instance tambah OSPF OSPF 1 interface L2TP version interface OSPF routing OSPF tambah. Nah, di sini teman-teman. Interface-nya kita akan ganti yaitu L2TP Andika. Lalu untuk si kosong ya. Nah, ini kita tambah. Interface-nya kita ganti L2TP client. Lalu network tipenya PTP point to point. Lalu networknya kita tambah 10.10.1. Lalu setelah sudah kita apply. Nah, ini kita copy ininya, jangan lupa diganti, kita buat yang untuk itu traffic 24. Ininya tuh klien, berarti tulang. Oke. Oke. Nah, sudah kita pastikan matikan firewall di Windows servernya. Kalau sudah mati. Nah, setelah sudah sampai sini kita lanjut di konfigurasi dari sisi klien. Kita close dulu semuanya. Kita ke IP OSPF.
kita tambah di interface-nya routing SPF instant dulu, tambah SPF yang baik, oke. Lalu kita ke areas supply, oke. Baik, sudah ada ya. Lalu kita ke interface template. Di interface doang. Kita arahkan interface-nya ke L2TP out. Lalu untuk areanya kok nggak ada sini. Sepertinya. Coba sebentar, kita silang dulu. Kita gunakan routing biasa aja. Kita cari. Nah, itu routing. Kita coba destination address-nya. Di 9.8, 20.1, traffic 24. Gateway-nya IP tunnel berarti 10.10.2. Destinasinya IP ke klien. Benar. Coba kita lihat sisi kliennya. IP root. Traffic 24, gateway 10.10.2. Sort of taking now. Unreachable ya. APK klien berarti kalau kita ganti traffic now berarti ada seperti satu nih. Server selesai klien 20.0 cepat 10.2. Nah, sekarang coba kita ping dari sisi server ke klien.
Tadi kan IP server 20.1, berarti ini kita bikin 20.1. Sudah reply, kita IP config. Ini di sisi server kita ping 1.1, di reply kita ping ke 192.168.20.1, sudah reply juga. Nah, ini berarti menandakan kita sudah berhasil menghubungkan atau mengkoneksikan dari IP komputer pusat ke komputer cabang dari IP 20.1. Dua segmen 20 kita berhasil dari server ke IP komputer cabang dengan 192.168.1.0. Ini dari sisi server. Coba kita akan coba dari sisi komputer klien, kita akan testing cmd, kita ping ke sisi server klien dulu, ketik 1, ya sudah bisa. Coba kita ping dari sisi, nah ini sudah bisa juga ya, sudah reply. Mungkin sekian aja tutorial yang saya bagikan pada kali ini, dan juga untuk memenuhi tugas UTS saya di pelajaran cloud computing. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kurangnya konfigurasi yang tadi dilakukan. Semoga bisa menjadi evaluasi bagi saya dan juga perbaikan bagi saya ke depannya dalam menerapkan konfigurasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.